Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Yang sama-sama kami hormati segenap tokoh masyarakat, para asatidz, para hujjat, para alim ulama, para habaib, dan juga jemaah Masjid Al-Abrar, Masjid Jami Al-Abrar yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kita nikmat yang luar biasa sehingga tidak dapat kita hitung nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan hadirnya kita di majelis ilmu ini merupakan, mudah-mudahan ini merupakan salah satu daripada tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita memulai pengajian ini, marilah kita bacakan suratul Fatihah. Kita hadiahkan Fatihah ini pada guru-guru kita, orang-orang tua kita, sanak famili kita, dan saudara-saudara kita yang telah berpulang ke rahmatullah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa-dosanya dan menerima segala amal ibadahnya. Juga Allah tempatkan di sisi Allah di tempat yang mulia. Dan bagi yang masih hidup, mudah-mudahan yang sedang sakit Allah angkat penyakitnya, Allah berikan kesembuhan, Allah berikan kesehatan yang sempurna, dan Allah jadikan penyakitnya ini sebagai kafarah lidunubihim wa sayyiatihim, sebagai penebus juga penghapus dari dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan mereka semuanya. Juga yang sedang ada hajat, Allah kabul segala hajatnya. Yang sedang ada urusan, mudah-mudahan Allah mudahkan urusannya, dan mudah-mudahan kita semua di sini Allah bukakan pintu hati kita, Allah berikan kita taufik dan hidayah untuk senantiasa istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, untuk memulai pengajian ini, karena saya kedapatan pembahasan masalah perbandingan madhab, maka saya akan mengkaji dari kitab Rahmatul Ummah fi Ikhtilafil A'immah. Ini karangan Abi Abdullah Sadruddin Muhammad bin Abdurrahman bin Husain Ad-Dimashqi Al-Utsmani Asy-Syafi'i. Dan kitab ini insyaallah kita akan bahas setelah kita mengenal apa itu mazhab, kemudian apakah kita ini mesti bermadhab. Kenapa sih kita ini mesti bermadhab gitu. Nah, sengaja saya pilih kitab ini karena kitab ini ringkas, gampang dihafal. Kemudian sengaja musannif ini Syekh Muhammad bin Abdurrahman Al-Husain Ad-Dimashqi menyebutkan permasalahannya tanpa menyebutkan illah dan juga dalil yang ada. Artinya ini kitab yang dasar, yang pantas untuk dipelajari oleh saya sendiri sebagai pemula, dan saya ajarkan juga kepada para jamaah agar mudah-mudahan kita bisa mengenal fikih secara luas, walaupun tanpa kita mengetahui illah atau alasan daripada hukum tersebut, kemudian dari dalil-dalilnya gitu. Baik, untuk mukaddimah
Jadi sebelum saya membahas kitab Rahmatul Ummah fi Ikhtilafil A'immah, kenapa sih kita dalam beragama ini, khususnya dalam mengetahui hukum fikih itu sendiri, kita mesti bermadhab? Kenapa? Karena ketika kita kedapatan atau mendapati sebuah masalah, maka ada dua solusi untuk menjawab masalah tersebut. Solusi pertama, kita tanya kepada yang ahlinya. Solusi kedua, kalau kita nggak mau nanya kepada yang ahlinya, berarti yang kedua ini adalah kita menjawab solusi atau menjawab pertanyaan-pertanyaan atau muskilah-muskilah yang ada itu dengan akal kita, dengan kemampuan agama kita sendiri, begitu. Nah, kalau porsi yang kedua ini rasanya saya kira kita nggak cukup, kita nggak punya kemampuan untuk menjawab solusi beragama dengan kemampuan diri sendiri. Karena di antara hal-hal yang mesti kita tahu dalam memahami agama itu adalah kita mesti tahu dasar hukum tersebut. Dasar hukum yang kita ambil adalah Quran dan Sunnah. Untuk memahami Quran dan Sunnah itu membutuhkan beberapa kajian ilmu agama yang sangat luas, yang kalau kita sendiri pelajarin itu kayaknya nggak mungkin untuk nguasain segitu banyaknya ilmu-ilmu yang ada, nggak mungkin rasanya. Maka kita mesti punya opsi kedua, yaitu kita menanyakan kepada yang ahlinya. Dan ini yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah kepada yang punya kompetensi dalam suatu permasalahan apabila kita ini enggak tahu terhadap masalah tersebut. Nah, untuk mengetahui jawaban-jawaban dari muskilah-muskilah yang ada, kita juga mesti berpatokan kepada mazhab. Dari mana kita tahu mazhab? Dari guru-guru kita. Guru-guru kita belajar dari guru-gurunya, guru-gurunya dari guru-gurunya. Nah, ini yang disebut dengan sanad ilmu. Sehingga Abdullah bin Mubarak mengatakan, laulal isnad laqala man syaa ma syaa. Kalau bukan karena sanad keilmuan, maka orang bebas mengatakan apa aja. Logikanya, kalau ada orang yang baru belajar ilmu kedokteran, dia sudah berani untuk membuka praktek kedokteran, kira-kira apa tanggapan masyarakat? Bisa disebut malpraktek ya, malpraktek. Banyak orang yang tewas gara-gara malpraktek ini, banyak yang jadi korban gara-gara malpraktek ini. Nah, kalau masalah kedokteran saja, ini banyak orang yang nggak berani untuk coba-coba membuka praktek, maka seharusnya itu dipraktekkan dalam masalah agama. Jadi nggak sembarangan kita beragama tanpa mengetahui usulnya, tanpa mengetahui referensi yang hendak kita pakai. Karena nggak pantas kita sebagai orang yang beragama hanya menyandarkan kemampuan pribadi untuk beragama, nggak pantas. Dari mana kita tahu atau kita paham masalah Al-Quran? Dari mana kita tahu masalah tafsir Quran? Dari mana kita tahu syarah hadis? Tanpa penjelasan-penjelasan ulama yang memang punya kompeten dalam masalah hal tersebut.
untuk menjadi mufassir saja itu sudah banyak sekali syarat-syarat yang mesti dia jalanin. Kemudian untuk mensyarah hadis juga banyak syarat-syarat yang mesti dia jalanin. Untuk mengambil intisari daripada hukum-hukum syariat itu juga dia mesti pelajarin beberapa fan ilmu yang ada, mesti dipelajarin. Karena ada sebuah makalah yang mengatakan man jahilal aslah lam yusbibil far'a abadan. Orang yang nggak tahu usulnya itu nggak mungkin dia tahu cabang dari permasalahan itu. Yang kita tahu sholat itu hukumnya wajib, tapi dari mana kita tahu bahwa sholat itu wajib? Apakah ada dalil dari Quran ataupun hadis yang mengatakan bahwa sholat itu wajib? Tidak ada. Dari mana kita tahu? Dari kalimat aqimus shalah. Aqimus shalah itu dari firman Allah Subhanahu wa taala. Loh, kok kalimat aqimus shalah itu bisa kita jadikan dalil bahwa itu menerangkan kewajiban sholat? Kata-kata aqimus shalah, jalankanlah atau dirikanlah sholat, itu dijadikan landasan untuk kewajiban sholat. Dari mana kita tahu? Dari kaidah usuliyah yang mengatakan bahwa al-aslu fil amri lil wujub. Asal dari kalimat perintah adalah untuk menunjukkan kewajiban. Jadi kalimat aqimu itu dari fi'il amr. Nah, fi'il amr itu menunjukkan untuk sebuah kewajiban. Jadi yang kita tahu kewajiban salat itu dari kalimat aqimus shalah. Ini dari mana kita tahu? Dari usaha para mujtahidin yang udah mengolah kata sedemikian rupa dengan kemampuan-kemampuan mereka, dengan keahlian-keahlian mereka dalam memahami ayat suci Al-Quran, dalam memahami hadis-hadis Nabawi, sehingga kita melihat samroh atau buah daripada usaha mereka, yaitu hukum-hukum yang ada. Jadi fikih ini hanya buah daripada usaha-usaha mereka saja. Di fikih kita cuma tahu syarat-syarat sholat apa aja, rukun-rukun sholat apa aja. Apakah kita tahu dari mana dalilnya? Nggak tahu kita. Nah, taunya dari siapa? Dari ulama-ulama yang menjelaskan bahwa ini ada tuh rukun-rukun sholat, ini ada syarat-syarat sholat yang diambil dari intisari dari Quran dan hadis. Makanya ada sebuah jargon yang mengatakan bahwa ayo kita kembali ke Quran dan hadis. Nggak boleh kita taklid ngikutin satu mazhab, karena ngikutin sebuah mazhab itu bukan termasuk tuntunan Quran dan hadis. Artinya kita beragama mesti berpedoman kepada Quran dan hadis. Ya, memang betul jargon seperti ini sekilas terdengar betul. Kenapa betul? Memang untuk memahami agama mesti melihat masadirul hukum itu dari Quran dan hadis. Ya, betul, dari Quran dan hadis. Tapi apakah kita mampu untuk mengartikan Quran dan hadis tersebut? Nggak mampu. Nah, dari mana kita tahu? Dari orang-orang yang berkompeten dalam masalah tersebut, yaitu para ulama-ulama terdahulu. Dan di antara mazhab-mazhab yang ada, yang terkenal itu adalah 4 mazhab yang kita sering dengar, yaitu Abu Hanifah, Nu'man bin Thabit, kemudian Imam Malik bin Anas, kemudian Imam Syafi'i, yaitu Muhammad bin Idris Syafi'i ini termasuk kakek beliau yang kelima. Jadi Muhammad bin Idris, kemudian bin Uthman bin Sa'ib bin Syafi',
Itu dari yang kelima, dinisbahkan kepada ada yang mengatakan Syafi'i ini termasuk sahabat, ada yang mengatakan termasuk tabi'in. Nah, kemudian yang kita kenal lagi yaitu Ahmad bin Hambal, yang kita kenal dengan mazhab Hambali. Ini dinisbahkan kepada Ahmad bin Hambal, mazhab Hambali. Sebenarnya kenapa kita mesti mengikuti 4 mazhab ini? Karena beliau-beliaulah yang mampu untuk mengambil intisari Quran dan hadis yang benar tuh kayak gimana. Mereka yang mampu. Sedangkan kita tahu hadis ini sahih atau tidaknya saja itu udah beruntung. Yang selama ini kita lakukan untuk mengetahui apakah hadis ini sahih atau hasan atau dhaif atau maudhu, ini dari mana? Dari Imam Bukhari misalnya, dari Sahih Bukhari atau Sahih Muslim. Kita berpatokan itu saja, itu sudah termasuk taklid. Sudah termasuk taklid. Maka sangat sombong orang yang mengatakan bahwa saya ini bisa mengambil hukum sendiri dari Quran dan hadis. Itu termasuk orang yang sombong. Syarat-syaratnya pun sangat banyak. Di antaranya dari kisah Imam Syafi'i saja. Imam Syafi'i ketika umur 7 tahun sudah hafal Quran, dan hafal Quran itu belum cukup untuk menjadi orang hebat seperti yang kita kenal sekarang ini, umur 7 tahun. Nah, setelah umur 7 tahun itu beliau belajar dengan Muslim Az-Zanji, kemudian Sufyan bin Uyainah, dan dari situ beliau pergi ke suku Hudzail namanya. Di suku Hudzail ini suku Badawi, suku Badui. Di situ beliau ini belajar bahasa Arab. Orang Arab belajar bahasa Arab. Kita orang Indonesia belajar bahasa Indonesia yang benar gimana? Ini orang Arab belajar bahasa Arab dari suku Hudzail sebelum belajar ke Imam Malik umur 9 tahun waktu itu. Jadi sebelum belajar ke Imam Malik, beliau ini ke suku Hudzail untuk mempelajari bahasa Arab, juga syair-syair Arab. Makanya kita kenal Imam Syafi'i ini sebagai syair. Banyak syair-syair yang beliau karang, termasuk yang diantaranya itu ada kitab Diwan Al-Imam Syafi'i. Itu banyak. Beliau terkenal sebagai ahli syair. Nah, setelah belajar kepada Imam Malik, beliau nggak cukup di situ. Padahal orang Arab ini, udah hafal Quran, udah belajar bahasa Arab, kemudian udah hafal hadis karangan Imam Malik yang disebut Kitab Al-Muwatta. Kitab Al-Muwatta ini karangan Imam Malik. Tapi kitab hadis yang pertama kali dihimpun itu bukan Kitab Al-Muwatta. Tapi ada yang ulama yang namanya itu Ibnu Syihab Az-Zuhri yang pertama kali mengumpulin hadis. Tapi yang kita kenal itu Kitab Al-Muwatta yang dikarang oleh Imam Malik. Nah, dari situ pun nggak cukup beliau belajar, sehingga beliau pergi ke Baghdad. Beliau juga belajar mazhab Hanafi, cuma nggak langsung dari Imam Hanafi. Kenapa? Karena Imam Syafi'i lahir itu berbarengan dengan wafatnya Imam Hanafi. Jadi dari mana beliau belajar mazhab Hanafi? Beliau belajar mazhab Hanafi dari muridnya yang bernama Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Nah, dari situ terus belajar. Jadi hidupnya sehari-hari belajar. Padahal orang Arab yang sehari-hari udah hafal Quran, kemudian udah banyak hafal hadis, yang sekiranya beliau ini mampu untuk menerangkan Quran dengan cara yang benar, menerangkan hadis dengan cara yang benar. Nah,
banyak pengkritik beliau. Di balik itu banyak pengkritik beliau. Buat apa kita bermadhab? Mendingan kita langsung kembali ke Quran dan hadis. Jadi seakan-akan jargon kembali ke Quran dan hadis ini zukhrufal qawli ghurura, ibaratnya begitu, penuh dengan hiasan kata-katanya, akan tetapi banyak tipu daya di dalam kalimat tersebut. Sampai ada ulama namanya Sayyid Muhammad Sa'id Ramdan Al-Buti yang mengarang satu kitab tentang masalah orang-orang yang nggak mau bermadhab. Beliau ini mengarang kitab namanya Alla Madhabiyah Akhtaru Bid'ah Tuhaddidu Syariah Al-Islamiyah. Orang yang nggak mau bermadhab, Alla Madhabiyah, orang yang nggak mau bermadhab itu akhtar bid'ah. Ini bid'ah yang paling bahaya yang ada, yang tuhaddidu syariah al-islamiyah, yang mengancam syariat al-islamiyah. Bagaimana mungkin orang biasa yang baru belajar, istilahnya baru belajar Al-Quran lewat terjemahan saja, mereka sudah mampu mengambil intisari dari Quran dan hadis. Padahal untuk mempelajari tafsir Quran dan hadis itu butuh balaghahnya, butuh nausorobnya, butuh lagi ilmu mantiknya, butuh lagi ilmu-ilmu yang lain sebagai penopang untuk memahami isi Al-Quran itu. Makanya disitulah pentingnya kita bermadhab. Dan terakhir daripada pembahasan saya di sini, saya ingin menukil dari kitab Tanwirul Qulub. Di sini saya catat, beliau ini menukil pentingnya bermadhab, pentingnya kita ini taklid kepada satu madhab. Penting kita taklid dalam beragama ini, kita mesti mengikuti satu madhab, atau kalau memang kita punya kemampuan untuk mempelajari madhab lain, silahkan saja. Tapi untuk mempelajari satu madhab itu sendiri, itu susahnya luar biasa, apalagi mempelajari madhab-madhab yang lain. Bagaimana cara mereka ini mengambil intisari dari Quran dan hadis cara yang benar. Nah, di sini saya kutip dari kitab Tanwirul Qulub karangan Syekh Muhammad Amin Al-Qurdi. Beliau mengatakan, wa man lam yuqallid wahidan minhum, orang yang enggak ngikutin daripada satu daripada empat madhab yang ada. Sebenarnya madhab banyak, tapi kenapa empat madhab ini yang kita kenal? Karena mereka ini terkenal dari karangan-karangan beliau dan juga dari murid-muridnya. Sebenarnya di zaman Imam Syafi'i sendiri ada madhab dari Imam Al-Auza'i, diantaranya dari Imam Al-Auza'i. Tapi Imam Al-Auza'i sendiri itu kenapa ajarannya itu tidak kekal sampai atau tidak masyhur di kalangan kita? Kenapa? Karena nggak ada penopang untuk supaya ajarannya ini terus berkesinambungan sampai ke telinga kita, nggak ada. Dan salah satu penghalangnya juga, beliau ini punya orang yang hasut sama beliau. Artinya beliau ngarang sebuah kitab, banyak kitab-kitab karangan beliau, tapi karena ada orang yang hasut, karangan beliau itu di antara kitab-kitabnya banyak yang dibakarin sama orang yang hasut ini. Makanya madhab beliau ini nggak terkenal di telinga kita. Dan yang terkenal itu empat madhab ini. Boleh-boleh aja selain empat madhab silahkan, tapi dari mana kita ngambil referensinya? Karena referensi-referensi yang jelas itu diantaranya empat madhab ini. Nah, kita lanjutkan. Waqala wa man lam yuqallid wahidan minhum, orang yang enggak ngikutin salah satu dari empat madhab. Waqala ana a'malu bil kitabi was sunnati muddayan fahmal ahkami minhuma, dan mengatakan bahwa saya ini mengamalkan kitab dan sunnah langsung, mengamalkan kitab dan sunnah secara langsung. Saya mengambil intisari Quran dan sunnah secara langsung. Ini hukum ini diambil dari Quran, hukum ini diambil dari sunnah, ini dalilnya.
Mudda'iyan fahmal ahkami minhuma, dia mengira bahwa dia ini paham hukum dari keduanya, dari kitab dan sunnah. Fala yaslam lahu bal huwa mukhti'un dhalun mudillun, maka orang ini enggak bakalan selamat. Artinya banyak kesalahan-kesalahan yang bakalan ditimbulin karena kecerobohan dia. Bahkan disebut dia ini sebagai orang yang salah, sesat dan juga menyesatkan. Nauzubillah tsumma nauzubillah. Makanya inna hadzal din ilmun fanzuru amman ta'khudhu dinah. Agama ini, inna hadzal ilma dinun, ilmu ini bagian daripada agama. Maka lihatlah dari mana kita ambil agama tersebut. Jangan sembarangan kita ambil. Siyama fi hadzal zamani alladzi amma fihi al-fisq, apalagi pada zaman-zaman sekarang yang mana kefasikan itu udah merajalela. Wa kathurat da'wal batilah, dan banyak pengakuan-pengakuan batilah di kalangan kita. Li'annahu istadharu ala a'immatid din wa huwa dunahum fil ilmi wal amali wal adalah wal ittila', karena banyak nampak yang menyaingi daripada imam-imam mazhab yang ada, padahal mereka ini di bawah standarisasi mereka. Padahal mereka yang ngaku bahwa mereka ini faham itu jauh di bawah mereka. Ada jargon lagi dari dulu pernah disebutkan sama Habib Salim, nahnu rijal hum rijal, kita ini laki yang faham. Artinya kita ini orang yang mumpuni dalam memahami Al-Quran dan hadis, dan mereka juga mumpuni dalam memahami Quran dan hadis. Padahal kalau dilihat dari usahanya luar biasa, sangat jauh daripada usaha-usaha mereka. Bahkan Nabi sendiri mengatakan khairul quruni qarni tsummal ladzina yalunahum tsummal ladzina yalunahum, sebaik-baiknya abad itu adalah abadku dan orang-orang yang mengikutiku dan orang-orang setelahku. Artinya tabi'ut tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Kenapa? Di masa itu cobaan-cobaan itu masih sedikit, dan orangnya itu terkenal sebagai adalah soleh orangnya. Mereka mumpuni karena kesolehan mereka, karena juga kepandaian mereka, karena kecerdasan mereka, karena kegigihan mereka, karena ketakwaan mereka. Sedangkan kita jauh dari sifat-sifat yang ada. Makanya kita mesti melihat bagaimana cara kita ini beragama. Mesti kita lihat dari mana kita tahu, dari guru-guru kita. Setidaknya kita menghadiri majelis, kita dengar dari guru-guru kita, mereka mengajarkan bagaimana cara beragama yang benar, diambil dari intisari atau istimbat yang berasal dari usaha-usaha para 4 madhab gitu. Ini dikutip dari kitab Tanwirul Qulub. Ini ada di halaman 41. Ada di halaman 41. Mungkin cukup sekian mukaddimah dari saya. Insya Allah untuk pertemuan selanjutnya kita akan membaca kitab Rahmatul Ummah fi Ikhtilafil A'immah. Mudah-mudahan apa yang kita dapatkan malam ini bermanfaat buat kita, dunia dan akhirat kita, juga buat keluarga-keluarga kita dan juga masyarakat sekitar kita. Ala hadzinna wa ala kulli niyatin salih. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma alhimna ilman nafqahu bi awmirika wa nawahik warzuqna fahman na'lamu bi kayfa najika ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma akrimna bi nuril fahmi wa akhrijna min dhulumatil wahmi waftah lana abwaab rahmatik wanshur alaina hikmataka ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.